Moonlight guides our path tonight, stars above in endless flight. Sahara whispers tales to me, in the wind our love is free. Siapa yang kemarin ngeremehin timnas bakal dibantai sama Arab Saudi? Sekarang lihat kan, kenapa banyak penggemar timnas menaruh harapan tinggi pada tim Garuda saat ini. Menghadapi Arab Saudi di stadion lawan, tim Garuda mampu membuat pasukan Roberto Mancini kewalahan dan frustasi hampir di sepanjang laga, di mana pada akhirnya kita mampu menahan imbang tim langganan ajang Piala Dunia tersebut dengan skor 1-1. Jelas, ini adalah hasil yang membuat banyak pihak terkejut, mulai dari Mancini hingga komentator serta media-media internasional. Dan berikut ulasan selengkapnya. Berstatus sebagai tim dengan ranking FIFA terbawah, Timnas Indonesia dapat dikatakan sebagai tim yang paling diremehkan di grup C ini. Tapi menariknya, sebenarnya, secara kualitas ranking FIFA kita saat ini tuh nggak benar-benar mencerminkan kekuatan dari skuad Garuda. Mancini sebenarnya sudah memahami hal itu saat mengatakan dalam press conference-nya bahwa ia melihat Indonesia sebagai tim yang berkembang pesat saat ini. Tapi tentu, ia tak akan menyangka jika perkembangan dari timnas Indonesia mampu mencapai level secepat ini yang membuat Arab Saudi gagal memetik kemenangan meski bermain di kandangnya sendiri. Jumat dini hari atau Kamis malam waktu setempat disiarkan dari 48 negara secara live. Timnas Indonesia berhasil mengejutkan tim nasional Arab Saudi sejak kawal pertandingan. Tanpa inferior, timnas meladeni permainan Arab dengan agresif, di mana itu membuat pasukan dari Roberto Mancini kesulitan untuk mengembangkan permainannya. Sebaliknya, memanfaatkan counter attack, timnas mampu mengejutkan tim tuan rumah ketika Ragnar Oratmagun berhasil menciptakan gol usai bola tembakannya deflected usai menyentuh tubuh dari Sandy Wells. Sayang, keunggulan itu nggak bisa bertahan lama ketika bola hasil tembakan dari pemain Arab Saudi berhasil mengecoh kiper tim Garuda usai deflected. Memasuki babak kedua, Arab yang tampil sebagai tim tuan rumah coba untuk meningkatkan intensitas serangan mereka. Sebaliknya, timnas Indonesia lebih banyak bertahan dengan melakukan counter attack. Disinilah peran Martin Paes begitu krusial dan nampak. Sempat melakukan blunder yang berujung hadiah penalti untuk tim nasional Arab. Paes mampu membuktikan jika ia memang layak jadi kiper utama tim nasional Indonesia dengan menepis penalti dari kapten tim Arab Saudi lewat pembacaan bola yang sangat brilian. Tak sampai di situ, beberapa save krusial juga kembali Martin Paes buat di beberapa momen selanjutnya untuk memastikan timnas bermain imbang 1-1. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Palms sway with the desert breeze. Time stops in moments like these. Life's a journey we'll pursue. With my heart I follow you. Ya Habibi, come with me. Cross the dunes to the sea. In the night we find our song. In your arms I belong. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut, tentu kita layak memuji semua pemain tim Garuda. Terkhusus bagaimana semua pemain menunjukkan daya juang dan etos kerja mengagumkan. Sekarang lihatlah statistik berikut ini. Meskipun Arab Saudi menguasai lebih banyak bola dengan total 66% penguasaan bola, namun mereka tak benar-benar bisa memberikan banyak bahaya ke timnas Indonesia. Total memang ada 16 tembakan yang Arab lepaskan ke gawang timnas. Tapi lihat, mereka hanya punya 4 on target. Ini menunjukkan bahwa pertahanan kita tampil dengan cukup solid. Mulai dari Ragnar yang ikut membantu pertahanan sebagai pemain pertama yang mengejar bola, gelandang-gelandang seperti Tom Haye dan Nathan yang tampil on fire, serta para pemain bertahan seperti Jejis hingga Calvin Verdong yang juga tampil solid. So, hasil 1-1 ini bukanlah hasil dari sebuah keberuntungan, namun murni gimana kualitas tim Garuda kita emang udah bisa bersaing dengan top Asia sekalipun. Martin Paes, debut seorang pahlawan. Di babak pertama, penjaga gawang timnas Indonesia Martin Paes dapat dikatakan belum banyak melakukan penyelamatan. Hal ini lantaran Arab toh hanya punya 1 tembakan on target di babak pertama, yang sialnya jadi gol lewat bola yang deflected. Namun, di babak yang kedua, setelah sempat membuat sebuah blunder, Paes ini telah menunjukkan kualitasnya yang sebenarnya. Dengan tenang, ia jadi penyelamat timnas Indonesia usai menghentikan tembakan penalti kapten Arab Saudi. Tak berhenti sampai di situ, 2 save krusial kembali Paes lakukan, termasuk saat menghentikan tembakan one-on-one dari penyerang Arab Saudi. Jelas, ia adalah pahlawan tim Garuda, dan hebatnya lagi, itu ia lakukan di laga debutnya.
Berkat penampilan tersebut, Pais yang tampil mengesankan di laga debutnya untuk timnas mendapatkan banyak pujian dari para penggemar, seperti beberapa cuitan berikut ini. Martin save for Indonesia at Jeddah. Indonesia berhasil membawa peluang 1 poin dari Arab Saudi setelah main imbang 1-1. Martin Pais from zero to hero, melakukan kesalahan dan membayarnya dengan save-nya. Kelihatan banget keuntungan dari kiper tinggi, jangkauannya bisa lebih luas dan panjang. Ini Bang Pais apa Alisson sih? Pais telah menghadapi 6 penalti musim ini dan melakukan penyelamatan awal pembuktian El Capitano. Selain Martin Pais, kami akan menyoroti sosok kapten baru timnas Indonesia, Che Itzis. Pemain 24 tahun ini benar-benar menjawab kepercayaan besar Sintayong di atas lapangan sebagai leader. Sosoknya mungkin gak terlalu berapi-api, tapi berkomunikasi dengan sangat baik dengan semua pemain, mengorganisasi permainan seperti meminta pemain tetap fokus, mengatur posisi, hingga membela para pemain timnas. Lihat kan saat Ragnar ditegur wasit atau bersinggungan dengan pemain Arab, ia langsung berlari entah dari mana untuk membantu Ragnar Oratmangun. Atau momen ini saat ia nampak memberikan semangat pada pemain lainnya. Lebih dari itu, sekali lagi, ia sukses membuat gawang timnas terhitung cukup aman. Hanya ada 4 shot on target dengan Arab sangat kesulitan, terkhusus di babak pertama.